Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar merenungkan satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan Daud? Dia adalah manusia biasa. Dia pernah menjadi seorang penggembala ternak ayahnya di padang. Dalam kisah Daud melawan Goliat, kita melihat keberanian yang luar biasa dari seorang yang biasa dalam pandangan manusia. Ketika tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat, bahkan Raja Saul pun gentar untuk berperang. Daud dengan berani tampil untuk membela nama Allah Israel. Pengalaman dan kedekatannya dengan Tuhan membuat ia yakin bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan sanggup melepaskan Israel dari intimidasi dan ketakutan terhadap Goliat, tentara orang Filistin yang tidak kenal Tuhan. Daud menghadapi Goliat bukan karena ia ingin menjadi pahlawan dan mendapat pujian manusia, tetapi karena kasih kepada Allah yang begitu berkobar dalam hatinya, membuat dia terdorong untuk menyatakan kepada semua orang Israel dan orang Filistin siapa Allahnya, siapa Tuhan yang dia sembah. Kata-kata cemooh dan ancaman dari Goliat tidak membuat Daud patah semangat. Sebaliknya, kekuatan Tuhan bekerja dalam dirinya sehingga ia mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup orang Kristen juga seperti kisah Daud dan Goliat. Masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, bahkan masalah-masalah yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita sudah menjadi Goliat yang harus dihadapi oleh setiap kita. Kadang orang Kristen juga diperhadapkan dengan kondisi di mana keyakinan kepada Yesus Kristus harus menjadi taruhannya. Misalnya saat memilih pasangan hidup, saat mengalami aniaya karena Injil, bahkan saat mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Disinilah keberanian percaya kita diuji. Sedalam apa kasih Allah yang kita rasakan, sebesar itulah kita berani menyatakan kebenaran kepada dunia. Marilah kita belajar daripada Daud. Ambil tindakan dengan berani yang lahir dari iman dan kasih kepada Allah. Maka hal itu akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah melalui renungan singkat pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.